Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aris, masih di channel Dimensi Mistik. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat semua teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan share, yang udah mendukung Dimensi Mistik sampai saat ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini, gue lagi berada di studionya dari channel Selatan Jakarta. Kebetulan narasumbernya sendiri yang akan menceritakan yaitu hostnya, Bang Eza. Di mana Bang Eza ini ingin menceritakan atau berbagi kisah pengalaman mistisnya pada waktu dia mendaki Gunung Rinjani bersama teman-temannya. Sampai ada salah satu temannya masuk ke kerajaan Siluman Kera. Seperti apa kisahnya, nanti Bang Ezanya sendiri yang akan menceritakan ceritanya. Nah, sebelum kalau ceritanya, buat semua teman-teman yang punya pengalaman mistis, baik itu mistis di pendakian atau mistis di luar pendakian, teman-teman bisa banget langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Ya udah nih, langsung aja kita kenalan sama Bang Ejanya. Assalamualaikum Bang Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar sehat Bang Eja? Alhamdulillah baik Bang Aris. Sebelumnya gue mau ucapin makasih banyak nih Bang Eja, udah dikasih kesempatan ya numpang lah nge-tag di studionya Selatan Jakarta. Enggak apa-apa Bang Aris, kebetulan minta maaf nih, begini adanya basecamp kita. Wah, udah luar biasa banget Bang. Kita silaturahmi lagi nih Bang. Kebetulan Bang Eja juga pernah cerita nih ya Bang ya, di Dimensi Mistik ya Bang? Iya, benar. Waktu itu yang mana ya? Cerita Ciremai kalau nggak salah. Oh, pendakian Ciremai. Pendakian Ciremai Bang. Nah, Bang Eja ini juga punya channel YouTube nih. Iya, Bang. Namanya Selatan Jakarta ya Bang? Iya. Kalau boleh dikasih tahu isinya apa aja nih Bang? Jadi di Selatan Jakarta itu kita membahas podcast ya Bang, podcast sama kayak Bang Aris. Sama lah, hampir sama, kayak ada pendakian horor, ya bisa dibilang urban legend juga. Oh, masih lingkupan mistis lah ya. Yaps, bisa. Nah, nanti teman-teman ya bisa nonton video ini, jangan lupa nih langsung mampir ke channelnya Selatan Jakarta, di subscribe, like, komen, dan share. Nanti linknya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Ya. Nah, kalau boleh tahu di sini Bang Eja mau menceritakan pengalaman mistis, kalau boleh tahu kayak gimana nih Bang ceritanya? Jadi pendakian kali itu di Rinjani banyak hal-hal ganjil ya Bang, menurut gua. Dan kebetulan juga di sana ada sebuah pembelajaran tentang persahabatan. Dan yang lebih diperparahnya itu, dua dari rombongan gua ini, nggak dua sih, satu, masuk di kayak bisa dibilang kayak kerajaan Siluman Kera gitu sih Bang. Kerajaan Siluman Versinya dia bercerita ke gua. Kayaknya epic banget nih Bang ceritanya. Bisa ditahan dulu nih Bang ceritanya. Boleh. Sebelum ke ceritanya, lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan juga tuh tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Bang, kayaknya langsung aja nih Bang, nggak usah berlama-lama ya Bang ya. Oke. Teman-teman udah penasaran nih. Ya udah nih, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Bang, Bang Eja bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya. Jadi gue lupa ya sebelumnya Bang Aris, tahunnya itu antara 2016 atau 2017, pokoknya sekitaran situlah. Awal mulai ini gue berencana berlima mendaki. Jadi itu tuh rencana ini awalnya itu tongkrongan sekolah di zaman SMA. Awalnya kita planningnya berlima nih. Akhirnya kita buat dah tuh semua planningnya, dimatengin banget. Kan kebetulan gue juga baru bisa dapat cuti itu di bulan Agustus. Semua yang ngurus itu teman gue, dari tiket apa segala macam gue cuma ngasih kayak uangnya segala macam. Jadi gue terima beres karena waktu itu kerjaan lagi banyak banget nih. Singkat cerita, sehari sebelum keberangkatan biasalah packing, nyiapin prepare ya Bang. Iya, alat-alat apa aja nih yang layak lah buat kita nanti pendakian. Semua disusun sesuai rencana kita nih awalnya. Dan kebetulan, gue sebutin dulu ya. Jadi dari 5 itu, ada Madun, Nardi, terus juga si Marker, sama Ipan. Dan gue nih, awalnya ya. Jadi berlima nih mendaki. Berlima. Udah disusun semua rencana. Nah, ketika hari H, salah satu dari rombongan kita ini batalin. Oh, ada yang ngebatalin, nggak mau ikut. Iya, karena disebabkan urusan kuliah lah pada saat itu dia. Karena kita jalan berempat nih. Di situ gue belum tahu nih, ternyata salah satu temen rombongan gue ini si Marker, dia udah janjian sama temennya di Bali buat ke Lombok bareng. Dan ternyata tiket gue ini pesawat dapatnya ke Bali, bukan langsung ke Lombok.
Jadi gue transit dulu ke Bali. Singkat cerita, hari H itu berangkat dari Jakarta sekitar pukul 3 sore. Kita langsung ke bandara tuh, berempat. Nyampe bandara itu sekitar setengah 6. Dan kebetulan tiket berangkatan kita dari Jakarta ke Bali itu jam 7. Setengah 8-an lah, sorry. Kira kita ngurus tuh buru-buru tiket segala macam kan. Naruh-naruh barang. Di situ ada sedikit kendala, Bang. Kendalanya karena keril gua ini paling besar. Di bagasi itu kan 15 kilo. Iya. Standarnya ya. Ternyata muatan gua ini terlalu berat, Bang. 18 kilo. 18 kilo, Bang. Iya, keril gua tuh. Belum gua isi logistik. Akhirnya ya kebetulan banget kan karena temen gue yang satu ini kagak jadi ikut, jadi gue nggak perlu kena charge. Situ ditolongin sama temen gue. Kira berangkat lah. Dan alhamdulillahnya itu dari Jakarta ke Bali nggak ada kendala, aman. Sampai di Bali itu sekitaran jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 malam. Jam 10 malam kita di sana istirahat dulu, Bang, kayak makan segala macem. Dan kebetulan si marker ini janjian nih. Nelpon, ngabarin yang temen yang di Bali ini. Gue bilang kan ke marker sebelum dia bilang sebelum dia nelpon ke temennya, gue bilang langsung aja janjian di pelabuhan. Karena gue nggak mau lama-lama dulu di Bali. Karena tujuan awal gue ini Lombok, Rinjani. Iya. Karena gue juga waktu cuti gue ini nggak terlalu banyak. Ditelepon, janjian lah kita ketemu di pelabuhan pada saat malam itu. Gue berangkat dari bandara Bali itu langsung tuh jam 11 gue berangkat. Dan kebetulan dari bandara buat menuju ke pelabuhan itu kurang lebih makan waktu 5 jam, Bang. 5 jam. Ya, perjalanan yang buat gue, menurut gue itu lama banget. Melelahkan lah ya, Bang ya. Iya. Sampailah di pelabuhan itu sekitar dini hari lah. Jamnya itu sekitar jam 2, jam 3 gitu lah. Dan kebetulan perahu pada saat hari itu bisa nyebrangnya itu sekitaran pagi. Jadi gue mau nggak mau stay di situ bermalam. Jadi ngobrol dulu lah sama laskar-laskar Bali di sana, ngopi ngerokok. Gak lama pas gue ngobrol itu temennya dateng lah nih, ternyata 3 orang. Di situ ada Baba, si Boy, Fajar. Kira dateng dengan bawa keril segala macam. Oke lah, kita berkumpul lah di situ. Tibalah nih pagi gue langsung ngurus tiket buat nyebrang, berangkat gua pagi. Sampai pelabuhan Lombok itu, sorry Bang, pelabuhannya gue agak namanya lupa soalnya, gue nggak sebutin, pokoknya pelabuhannya. Sampai di pelabuhan Lombok itu sekitar kurang lebih jam 10, Bang, dari pagi. Jam 10 pagi. Nah kebetulan gue di sana itu punya kenalan di Lombok, namanya Bang Meler. Dia ini termasuk kayak dia ini seorang yang kalau menurut gua jasa-jasa angkutan buat pendaki. Oh iya. Beliau. Gua ngontek lah di situ. Bang Meler, gua udah sampai nih di Pelabuhan Lombok. Ya udah Bang Eja makan dulu aja, istirahat santai dulu. Setengah jam kita sampai di sana. Oh baik, ya kan. Akhirnya gua makan dulu nih. Total kan di situ jadinya gua berempat tambah 3, 7 nih Bang. Rapi makan, Bang Meler nyampe nih. Ngubungin gue lagi. Bang Eza, aku udah di depan ya. Oh siap, kita bergegas lah nih. Nyampe di sana dan kebetulan Bang Meler ini bawa kolbak, Bang. Jadi kita duduk di belakang. Ya, sepanjang perjalanan kita nikmatin lah suasana Lombok. Banyak banget masjid. Ya kan? Indah banget lah. Iya, denger suasana alunan-alunan Muratul Quran, santai ya kan. Kebetulan gue singgah dulu nih tempat Bang Meler. Karena gue mau silaturahmi juga kan ke keluarganya. Gak mungkin lah gue langsung berangkat ke base camp Sembalu nih. Iya. Mampir di sana, kebetulan orang tuanya ini udah nyiapin gue makanan. Makan di sana, istirahat, sholat, mandi, bersih-bersih. Nah ternyata nih si Nardi ini janjian juga Bang sama temennya. Buat naik bareng. Gue tanya berapa orang? 3 cowok semua, ada cewek 1. Nah gue tegasin lagi nih ke dia, ini emang udah pernah sering naik gunung atau pemula?
ada pemula 2 orang. Waduh, yakin lu mau bawa? Yakin? Ya udah, gue bilang. Kalau lu yakin, kalau gue pribadi gue belum yakin karena gue nggak tahu nih. Kita sama-sama perdana ke Rinjani. Ya udahlah, ditelepon lah tuh temennya, kebetulan namanya si Ega kan. Gue bilang jangan kesini, kita langsung janjian aja ke Sembalun. Kira malam itu gue berangkat tuh bang. Maghrib gue berangkat tuh dari rumahnya Bang Meler ke base camp Sembalun. Janjian di sana. Nyampe di base camp Sembalun itu sekitar jam 7 malam atau jam 8. Jam 7 lah tepatnya kayaknya. Dan kebetulan karena itu bulan Agustus, euforia pendaki ke Gunung Rinjani ini menurut gue lagi beludak-beludak ya bang. Entah itu pendaki lokal maupun luar negeri. Karena pas sampai di sana gue lihat base camp itu penuh pendaki. Gue yang termasuk pribadi orang yang gak suka terlalu banyak keramaian dan juga bingung nih kita mau istirahat di mana. Kan niatnya planning mau nge-trek pagi hari. Dan akhirnya Bang Meler kayak ngasih solusi nih, sebuah solusi. Dia bilang ada aja pos base camp selain Sembalun. Gak jauh dari Sembalun ini, sekitar 2-3 km ada sebelah kanan. Berarti pinggir jalan. Lu gak lewatin jalur pintu Sembalun nih? Enggak. Dan kebetulan gue gak tahu tuh itu jalur legal atau ilegal pada saat itu. Ya akhirnya gue bilang ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting gue ngurusi Maksi, gue tetap naik. Kira diantar lah sampai ke tujuan. Sampai sana, Nabi ngabarin nih temennya, gue di sini ya, gue di sini, dikirimin map lah. Ketemu lah di situ, ngopi dulu lah santai kan. Nah, ternyata temennya si Nardi ini yang Ega pengen naik malam itu. Dan gue nggak langsung mengiyakan bang, karena gue pikir dari 7 yang gue bawa nih, 7 termasuk gue, tambah 3 jadi 10. Ini yang udah pernah mendaki gunung ini sekitaran 3 orang 4 orang. Sisanya selebihnya perdana. Gue nggak langsung mengiyakan untuk naik malam itu juga. Gue kayak langsung briefing, lu yakin mau naik malam ini? Yakin bang, yakin banget. Ya udah, lu urusin Maksi. Kira gue nyiapin segala macam logistik tuh malam itu. Dadakan banget itu bang, logistik gue siapin. Nah, di ngurusin Maksi, gue briefingin lah sedikit. Bukannya gue mau menggurui teman-teman rombongan. Iya. Seenggaknya gue cuma ngasih selak lah gimana cara naik yang bener. Udah rapi diurusin Maksi, dan gue ditugasin buat jadi kepala rombongan. Briefing, rapi, berdoa lah kita. Dan kebetulan gue di saat itu hari pendakian gue di Gunung Rinjani itu, gue kebetulan bawa carrier yang ukuran 100 liter bang. Gue paling kecil di rombongan gue. Dan kebetulan logistik belum masuk nih. Itu dari pertama di bandara aja udah ketahuan kan 18 kilo. Dan carrier yang lain nih, depek udah penuh semua nih muatan. Akhirnya mau gak mau gue taruh di carrier gue. Mumbung bang segini. Berangkat lah. Udah berdoa, berangkat nih. Posisi gue paling belakang nih. Nardi paling depan. Karena tesenan gue emang dia. Ketika dia di depan, gue di belakang. Berangkat. Malam itu tuh, sekitar jam 9 malam tuh gue berangkat. Gue cuma dimodalin kayak sedikit peta. Cuma itu gambarnya kurang jelas gitu. Kurang detail lah kalau menurut gue. Berangkat. Aman tuh bang, santai. Gue di paling belakang ya, ngeliat teman-teman gue pada ketawa-tawa, udah mulai kayak masukin hutan-hutan dikit. Tibalah nih percabangan nih, pertigaan gitu. Harusnya kita ke kiri, nggak ngerti gimana, tahu-tahu yang di depan sinar ini meluncurnya ke kanan. Gue ngikutin aja lu alurnya kan, karena kan dia yang di briefingin tentang trek-treknya. Karena itu udah lumayan jauh tuh bang, sekitar 2-3 kilo. Kok lama-lama turun? Harusnya naik gunung kan naik. Kok lama-lama turun? Lewatin kayak jalanan yang gak ada. Menurut gue tapakannya makin mengkerucut kecil lah. Tiba-tiba yang depan teriak nih. Bat! Stop! Kenapa? Buntu! Oh jalan buntu ternyata. Gue teriakin balik. Lu gimana? Kok bisa buntu?
salah jalan, dia ketawa ya. Nyairin suasana lah ya kan. Gimana nih, buntu nih. Nah kebetulan kan di situ kayak ada kecegokan, ada jalur nih bang. Sebelum berangkat itu gue izin sama rombongan gue mau buang air kecil. Gue minggir lah nih ke sebuah pohon. Lagi asik-asik buang air kecil ini. Nah gue ngeliat sosok kakek tua nih bang. Ada sosok kakek tua? Kakek tua. Namun harusnya kan track it, jalannya itu kelihatan. Tapi dia jalannya tuh kayak orang kagak beraturan, udah lurus aja turun. Bawa kayu. Cuma gue nggak mau mikir itu hantu. Gue cuma pikir oh itu penduduk lokal habis dari hutan. Gue abaikan lah itu pikiran-pikiran negatif. Balik lagi ke rombongan, gue bilang ayo kita balik arah aja, pukul mundur nih. Ketika gue lagi mau pukul mundur, ada nih sosok anak muda nih dari cegokan itu lewat. Jadi gue kaget, dia kaget. Oh astagfirullahaladzim, memprokan gitu. Iya. Abang dari mana digituin? Saya mau naik nih bang ke Gunung Rinjani, cuma saya kok jadi di sini. Abang salah, harusnya abang lurus. Balik lagi nih, abang lurus, ntar ketemu cabang pertigaan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri balik lagi, harusnya lurusin aja. Bang udah malam bang, bahaya kalau malam ini nge-trek juga. Mendingan singgah dulu ke tempat saya. Oh boleh, ngopi-ngopi kata dia. Singgah dulu, nggak jauh dari cegokan itu ketemu jalan besar bang. Nah kebetulan rumahnya beliau itu pas banget keluar jalanan. Di situ gue mampir ngopi, kayak dikasih wejangan lah sedikit. Tapi ngopi. Nah kebetulan orang tua dari pemuda ini bilang ke gue sebelum berangkat, adik, tolong temennya yang paling kecil dijaga. Abang nih yang paling kecil gitu? Dari rombongan gue yang paling kecil tolong dijaga. Ibunya pemuda ini bilang. Oh iya. Oh siap bu. Gue nggak mikir apa-apa di situ karena gue pikir oh ini anak kecil. Gue kan mas kalau di tahun itu dibilangnya masih SMP lah, kelas 3. Iya bu, tenang, saya jaga kok. Karena dia rombongan paling kecil. Yaudah, hati-hati ya di jalan. Jaga ucapan. Sampahnya dibawa turun lagi nanti. Siap bu. Berangkatlah. Ketemulah jalur singgah yang tadi tuh. Pertigaan itu. Kira mulai dah tuh lurus, dia temenin sama pemuda itu. Ngelewatin kali-kali kecil, naik. Mulai dah tuh hutan-hutan. Belantara lah ya. Belantara. Masuk di sana itu udah gue lihat jam di situ sekitar jam 11 malam bang. Jam 11 malam. Malam banget. Akhirnya ketemulah kayak batas vegetasi gunung. Situ beliau bilang sampai sini abang, nanti abang tinggal lurus ketemu pertigaan kayak kali gitu, abang jangan ke kiri. Kalau abang ke kiri nanti abang ketemu Pelawangan Sebalun. Abang ke kanan, nanti nggak jauh dari sana ketemu pos 1. Siap, makasih banyak bang kan. Biasalah ya kan. Say thanks segala macam. Kita kayak ngasih ngepelin buat di rokok. Berangkatlah nih kita jalan. Latihan itu malam udah mulai cuaca dingin. Gue lihat kondisi rombongan gue udah mulai mukanya udah mulai berubah. Cuma mereka mungkin maksain atau gimana, gue nggak ngerti. Berangkatlah. Jalan di perjalanan aman tuh. Ketika nyampe di satu pohon besar, itu sempat break bang di situ. Teman gue nyalain musik, dipulkain volumenya dibesarin paling besar. Gue ngerokok lah di situ. Ketika gue ngerokok, tiba-tiba dia jatuh nih bang. Ada yang jatuh dari pohon. Dari pohon? Iya. Ke bahu lu bang? Iya. Refleks dong gue. Kalau begini. Kok kayak getir-getir gitu bang. Oh, kelendir. Iya. Bodohnya gue atau gimana, gue endus lah nih. Lu penasaran cium baunya? Iya. Lah kok bau anyir? Kira nggak mau ditanya dong, apaan bat? Gue mikir udah gak enak bang saat itu. Ini nggak mungkin nih. Tai burung nggak mungkin begini. Tai binatang nggak mungkin begini baunya. Bau-bau kayak anjir cuma beramis. Gimana sih bang? Gue nggak bisa jabarin lah. Iya. Kira gue buru-buru gue bersihin, gue kasih minyak wangi. Ayo berangkat. Berangkat malam itu jam 12 malam. Bilang, fisik lu pada gimana? Masih stabil nggak? Stabil bang. Ayo berangkat. Berangkat lagi tuh jalan. Gue bilang agak buruan ya. Nyampe lah di pertigaan yang pemuda ini bilang.
Gue ngerokok sebentar di situ ya kan, ngilangin aus. Karena gue sama Nardi itu kalau aus timbalinnya ngerokok. Gak lama ngerokok kita berangkat lagi tuh kanan, jalur kanan yang dibilang pemuda itu. Dan alhamdulillah ketemulah pos 1. Ketemu pos 1, gue bilang lu mau break di sini bikin tenda atau mau lanjut di pos 2 nanti. Lanjut, masih pada seger nih. Mungkin ngelihat kayak sabana malam sejuk ya kan. Bintang banyak. Itu cuaca cerah bang. Gue akuin cerah banget. Berangkat lagi lah. Nyampe di pos 2 itu sekitaran jam 1 malam. Jam 1 malam. Dan kebetulan mungkin di cerita ini, kalau udah yang pernah naik Rinjani agak sedikit berbeda ya bang nanti. Karena kan waktu pendakian gua di tahun itu belum terjadi gempa. Iya. Kan sekarang udah berubah mungkin ya. Karena gua dengar dari narasumber gua kebanyakan agak berubah nih treknya. Iya. Nyampe di pos 2, kita udah mulai ngedrop nih. Apalagi yang cewek udah mulai, ya mukanya udah berubah lah. Mau gak mau langsung gue ngambil keputusan bikin tenda. Ngecamp lah ya di situ. Iya, dan kebetulan di situ kayak ada apa ya, gapura atau apa, pokoknya kayak tempat singgah lah buat pendaki. Gue gelar lah sampingnya. Gue nyiapin makan, mau bikin kopi segala macam. Akhirnya gue makan terus jam 1:30 makan. Sebagian rombongan habis makan langsung tidur. Sebagian lagi ngopi. Nah yang di luar ini yang ngopi sekitaran 4 orang bang. Gua, Marker, Baba, Nardi. Ketika kita berempat lagi asik nih nikmatin suasana Sembalun ya pada saat itu. Sabananya, cuacanya cerah. Tiba-tiba lagi asik ngobrol nih bang begini. Set. Tiba-tiba tuh dari belakang kita nih, persis buat belakang kita ada suara nih. Dan kebetulan suara pertama itu beradu sama suara kita lagi pada ketawa. Jadi kita nggak terlalu mikirin, oh itu suara apa. Nah ketika suara perempuan itu beradu sama kita belum mikir tuh bang. Kalau itu sebuah kuntilanak. Oh iya. Nah salah satu dari berempat ini dengar jelas nih. Jadi diketawain balik pada saat itu. Oh jadi temen lu ini pada ngetawain lagi. Si marker ini ngetawain balik. Beraninya lu ngetawain doang. Tantangin nih ya kan ceritanya. Kira gak lama setelah dia ngomong itu, suara itu dia denger. Balik lagi. Cuma agak jauh. Terdengar jauh. Ini. Ketika gue mikir, karena gue terbawa omongan-omongan zaman dulu nih bang. Ketika suara itu jauh, tandanya di dekat. Ketika suaranya dia deket, jauh. Nggak lama tuh 2 itu sinar dia memarker, toto, gue masuk tenda, tidur. Gue berdua lah nih sama si Baba. Dia mati gue, anjing gue habis ketawa nantangin lu cabut. Mana gue belum bisa tidur ya kan. Itu posisi jam 2 malam bang. Kalau nggak salah jam 2, 2:30 lah. Bodo amat lah, gue nggak pikirin itu. Gue ngerokok lagi lah. Gue demen banget kan nikmatin suasana kayak gitu kan. Gak lama tuh 20 menit lah, gak sampai 20 menit, 15 menit dari setelah Nardia sama marker ini masuk. Kalau digambarin tepat di arah jam 2 gua malam. Iya pokoknya posisinya jam 2 kalau di arah jarum jam. Di arah jam 2 ini kelihatan nih bang sosok wanita. Awalnya kayaknya awalnya gue pikir itu pendaki. Pendaki perempuan naik malam. Santai dong gue. Wih, keren nih, berani perempuan malam-malam jam 2 pagi ngetrek. Nah, nggak lama semakin dia mendekat, lah kagak napak. Oh, nggak napak. Wah, panik gue. Astagfirullahaladzim. Gue senterin penasaran. Lo tahu raut wajahnya? Kenapa? Matanya di sini tuh agak keluar. Cabut gue dari situ. Gue tinggalin tuh topi, rokok. Masuk ke dalam tenda. Gue tarik Baba. Bak masuk Bak. Kenapa Bak? Kenapa? Udah masuk. Kira gue keredongin tuh. Tuh lu pakai SB. Gue tidur tuh pakai sarung. Tuh malam langsung istighfar aja udah banyak-banyak. Yang gue bisa istighfar. Mau baca doa juga bingung ya kan.
namanya refleks kaget, takut. Ya tertidur pulas tuh bang gue. Singkat cerita pagi lah, bangun jam 8. Jam 8 cuaca di situ cerah banget. Gue sarapan dulu, rapi-rapi tuh tenda segala macem. Habis makan, berangkatlah gue jam 9. Melanjutkan perjalanan. Jalan, selama perjalanan tuh suasana kita nikmatin, panasnya kita nikmatin, semuanya lah. Keluh kesah udah mulai terasa tuh di situ. Tiba-tiba hujan nih bang, jam 10. Langsung lah anak-anak pada keluarin jas hujan, kita pakai, berangkat lagi, lanjutin. Enggak lama, jam setengah 11 itu cerah, panas lagi bang. Panas lagi? Panas jadi-jadinya. Kira mau gak mau buka lagi lah tuh jas hujan. Buka jas hujan, berangkat tuh. Nyampe lah di pos 3 nih kita. Pos 3 itu nih zaman itu kayak ada jembatan gitu, terus ke bawah lagi buat ngambil air, ada mata air di situ. Nah, jadi panjang gue lewatin pos, mau masuk ke pos 3 itu, gue lihat bule-bule pada duduk di bangku, disediain buah-buahan, cemilan. Teman-teman rombongan gue pada kayak nyeletuk nih, pada kayak nelen udah bang. Anjir, enak-enak buat ya. Duduk langsung disediain makanan nih sama porter. Tau gitu kita nyewa porter nih, enak nih, terima beres. Bilang jangan lemah, lu mau naik gunung ngapain pakai porter selagi bisa. Iya sih, cuma gimana ngeliatnya, ya orang cuaca terik banget bang, ngeliat orang makan buah bule enak-enak banget, minum tinggal minum. Kira kita ngambil yang agak sepi tuh bang, sebelah sana. Kebetulan banget di situ ada warung, kayak warung rokok. 2 orang dari rombongan gue ini gue suruh ngambil air ke bawah yang tadi itu. Dan kebetulan gue di situ ketemu rombongan temen gue juga, anak zaman sekolah itu, Pandawa. 2 orang temen gue di situ, ternyata dia lagi naik juga ke Rinjani. Ngobrol lah kita lama di situ. Lupa waktu lah kita nih. Lupa waktu. Akhirnya pas gue liat, wah jam 3 nih. Woi ayo berangkat. Berangkat tuh gue. Jalan santai itu, jalan santai banget. Nggak ngerti itu pas mau nyampe pos 4 ada rombongan porter dari bawah sama dari atas nih datang, kayak lagi mau ngasih isyarat nih bang ke rombongan ini pendaki di hari itu. Kebetulan salah satu porter ini nyapa gue lah. Ketika nyapa, abang dari mana? Jakarta bang. Berapa orang? 10 orang rombongannya. Ketuanya siapa nih? Langsung, saya bang. Ada apa bang? Digandeng gue. Bang, tolong rombongannya diperhatiin, dijaga ya. Kalau nanti ngeliat kerumunan orang porter banyak di sebelah kiri, jangan dihiraukan, jalan aja. Penasaran dong dalam hati ya. Kenapa emang bang? Jadi kita lagi mengevakuasi janin bayi. Oh, ada janin bayi pada saat itu? Iya, janin bayi yang mana dibuang di sana. Ceritanya, gua nggak mau langsung telan langsung gitu aja kan. Nardi kepo. Kenapa bar? Kenapa? Udah jalan aja. Ntar aja kita bahas. Nah kebetulan Nardi ini termasuk orang yang pengen langsung tahu. Dia penasarannya tinggi. Penasarannya besar ya. Gue jelasin lah. Kalau kata porter, nanti di depan banyak kerumunan porter lagi ngevakuasi janin bayi. Wah kaget dong. Astagfirullahaladzim. Bener lu. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus nikmatin perjalanan ini. Sempet ragu tuh dia. Gue takut kayak dicermek. Dia udah ada feeling. Udah bismillah, niat kita baik kok, kita cuma mau naik gunung. Jangan tuh gue ngabain kan, dalam hati juga. Masa iya? Bertanya-tanya tuh dalam hati gue bang. Masa iya dia buang janin? Tega banget gitu. Pas banget nih gue ketemu apa yang dibilangin porter itu. Gue bablasin aja. Dan kebetulan sebelah kiri itu ada kayak kantong. Ini mungkin nih yang dibilangin beliau. Dan kebetulan gue ditegur keras. Jalan-jalan, jangan berhenti di sini. Jalan terus gue. Evakuasi jenazah. Rombongan gue cuma bertanya-tanya sama gue.
Ada apaan bang? Ada apaan bang? Nggak ada apa-apa. Terkilir mendaki. Gue nyari solusinya begitu. Ya udah jalan tuh, nggak ada yang mikirin tuh. Nyampe pos 4 kan, kebetulan pos 4 itu kan ada kayak tempat istirahat di bawah situ. Kita nggak, dari pos 4 itu ada tuh namanya trek 7 Bukit Penyesalan pada saat itu. Oh iya. Kita berhenti di sana, ngambil air dulu nih. Si Nardi ngambil air sama si Pajar. Gue seduh kopi segala macam, cemilan. Nah, ini versi Nardi ya. Ketika dia ngambil air itu, dia dengar suara bayi nangis. Oh, dengar suara bayi nangis. Nardi. Cuma Nardi nggak ngasih tahu ke Pajar nih pas dia ngambil air. Ketika dia sudah rapi ngambil air, dia baru bilang sama gue, bisikin gue, "Bat, udah denger suara tangisan bayi." Gue gini, dah, jadi bahas. Lihat rombongan udah ketemu. Oh iya. Lama kita berangkat lu bang, menuju 7 Bukit Penyesalan. Yang gue lihat itu treknya terjal. Baru beberapa langkah, udah mulai tuh keluh kesah pada keluar semua tuh. Bahasa yang namanya, anjrit, capek, anjrit, tahi treknya. Tuh rombongan gue. Dan gue pun mengakui, fisik gue langsung kekuras banget di situ. Karena gue bawa beban banyak banget nih di carrier gue. Banyak istirahat di saat itu. Ketika nyampe di bukit ketiga, udah mau maghrib. Ketika kita jalan ke bukit keempat, itu jam 5:30, cuman cuaca udah mulai gelap. Entah jam 5:30, jam 6. Gelap sejadi-jadinya. Cuaca mulai mendung, kabut turun. Jadi gelap banget. Angin di mana aja datang. Jalan nih. Kebetulan rombongan itu terpecah bang. 5 bareng gua, 5-nya bareng Nardi. Lagi jalan itu, tau-tau langsung dar, petir. Hujan turun. Wih, angin kenceng banget. Namanya pohon gede-gede segitu di hutan. Gunung lah kita kasar bilang. Bisa melewat gitu bang. Goyang kenceng banget. Goyang sejadi-jadinya. Wah, down gua. Anjir. Apa nih? Pertanda apa nih ya kan? Apa jangan-jangan sebab yang tadi nih ada yang buang janin. Berubah dong. Yang rombongan gue tuh yang rombongan gue yang berempat ini berubah mukanya langsung bang, panik sejadi-jadinya. Ini apa bat? Ini kenapa begini cuacanya? Kaget lah di saat itu. Dia baru pertama kali mendaki, tau-tau suasana seperti itu, berubah. Malam sebelumnya nggak seperti itu. Udah jalan fokus, jangan jauh-jauh, rapetan aja. Gue teriak lah ke rombongan depan. Hup, tanda gue ke Nardi. Wih, jawab sama Nardi. Ini bukit kelima, dikit lagi sampai. Stay situ diem, jangan ada yang bergerak. Ya angin kencang nih, cuacanya kurang bersahabat. Kata Nardi gitu. Jalan nih gue, jalan. Nah pas gue mau nyampe bukit kelima ini, tiba-tiba gue jatuh bang. Kesandung. Tiba-tiba jatuh, ngeguling ke sandung. Bagus ya, gue bawa carrier beban tinggi, besar nih, 100 liter. Jadi ketika gue guling itu, aturan kalau gue nggak bawa carrier, mungkin pala gue beradu sama pohon. Alhamdulillah, jadi gue langsung beradu, kena ketahan sama carrier. Alhamdulillah. Tapi kaki gue geser, jadi mata kaki gue ini yang harusnya keluar, jadi mendelep ke dalam. Engkel lah kasarnya. Bangun, refleks, jatuh lagi. Wah, kena engkel gue. Ditanya, kenapa bat? Udah gak apa-apa. Kira gue lepas tuh carrier gue. Gue ganti sama sendal gunung. Itah lah jalan gue, agak-agak pincang. Sampai lah tuh di bukit kelima. Ketemu briefing dulu, mau stay, kita bikin tenda atau berangkat lagi. Sampai ke Pelawangan. Udah pada bilang aja gitu aja kan. Pelawangan. Ya udah berangkat. Itu angin kenceng banget, hujan terus turun. Petir nyamber mulu. Dar dor. Nyampe di bukit 6, drop semua.
Semuanya pada drop. Drop. Ketika drop itu gue mau nggak mau langsung gue gelar tenda Bang. Karena gue mikirnya gue nggak mau rombongan gue ini kenapa-napa. Pemula. Karena gue pikirnya itu pemula. Kan gue gelar tenda satu. Gue diriin tenda, rapi tenda, gue suruh pada masuk. Nah di sini ada perdebatan Bang. Ya maklum lah. Karena menurut gue hal maklum. Jadi tim yang dibawa Nardi ini, yang 3 itu, tetap kekeh mau di Pelawangan. Sedangkan tim yang sebelumnya gue jalan sama Nardi ini, udah pada mulai ngedrop nih, pengen benar-benar istirahat total. Sempat ada perdebatan di situ Bang. Gue lagi ngerokok gini nih Bang. Gini-gini aja. Nardi kekeh nih. Ya udah gue di Pelawangan aja, ini nggak enak nih teman-teman gue. Nah markernya letup. Lu tega banget lu, teman lu ditinggal. Tanggung, satu bukit lagi, jangan lemah lah. Nggak bisa gitu lah, lu lihat no teman-teman lu. Kayak ego gue langsung gue keluarin. Tatap teman-teman lu, nggak ada otak lu ya. Gituin Bang. Tanggung banget satu lagi. Lu lihat teman-teman lu. Anggap itu lu pemula. Ketika lu waktu naik ke Ciremai. Begituin Bang. Lu mau tinggalin teman-teman lu demi teman-teman lu yang baru. Apa salahnya teman lu yang baru ini suruh ngalah? Gak kok. Wah, sempat berdebat tuh gue kayak keluarlah biar bahasa-bahasa binatang. Gue menghindari perkelahian di saat itu Bang. Akhirnya gue bilang, yaudah lu bawa dah. Lu bawa sono lu jagain. Tuh lu bawa tuh tenda. Nanti kita ketemu di atas. Dia dengan berat hati bilang, sorry ya Bat, gue gak enak sama temen lu. Terserah lu. Gue udah bilang terserah aja. Dia berangkat lah, berempat. Sisanya berenam sama gue nih. Nah, malam ini kita udah kehabisan air Bang. Air habis. Bener-bener habis. Jadi kita cuma buat cemilan doang, ngerokok. Gak punya air. Babak langsung tidur nih. Gak lama gua di luar lagi pada ngerokok. Ada suara rintihan nih Bang di dalam tenda. Aduh. Refleks gua. Gua mau buka tenda. Nasi babak udah ngeringkuk. Gue tanya nih, kenapa Mbak? Sehat lu? Sakit, gue tadi sakit banget perut gue. Nah, sebelumnya ini dia nggak ngomong Bang. Baba ini nggak ngomong kalau ternyata dia seminggu sebelum pendakian ini beliau habis operasi. Wah, bingung gue. Sedangkan gue nggak ada obat peredam bekas operasi P3K gue. Kira gue kasih CTM nih 2 biji biar dia pules. Minum Mbak, hilangin ngilunya. Diminum lah sama dia. Betul air tinggal dikit banget Bang, segini nih Bang. Diminum, jangan banyak-banyak Mbak, air Mbak, buat yang lain. Diminum, gak lama akhirnya dia tertidur nih Bang. Pulas CTM. Iya. Keluar lagi lah gue. Di situ gue cuma ada gue, Boy, Fajar. Cuaca mulai dingin banget tuh. Dan akhirnya Fajar gak kuat, dia masuk ke tenda. Itu satu tenda buat berenam. Ketika gue lagi ngobrol sama Boy, itu hujan udah mulai berkurang lah, kayak gerimis-gerimis saat itu. Nah, tiba-tiba Boy kaget nih Bang, sontak. Bang! Pertamanya dia bengong Bang. Gitu-gitu dong. Gue tegur. Kenapa lu jangan bengong? Oh, ada perempuan tuh di sana. Tadi ngomong perempuan Bang, masuk tenda yuk. Nah, yang dia bilang perempuan itu turun dari pohon Bang. Oh, turun dari pohon. Cuma turunnya begitu. Bukan turun, dep. Ngilang. Panik gua.
harus ngalamin kayak gini. Ya masuk tenda, gue bawa tuh ke tenda, gue bukain SP tuh, tidur. Di posisi tidur gue begini nih, depan pintu tenda. Kaki ngilu banget di saat itu, bener-bener ngilu. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya gue harus tidur. Daripada gue ngedrop, nggak tidur, tidurlah keadaan lekuk. Alhamdulillah bisa tidur. Singkat cerita pagi juga jam 9 gue bangun, ternyata anak-anak udah pada di luar nih bang. Dan kebetulan mereka tahu-tahu udah bawa air. Gue ngerti dari mana tuh air datangnya, tapi versinya si marker ini bilang kalau Baba ini ternyata ngubungin pihak bawah buat dibawain air. Dibawain tuh air 2 botol air isi 1,5 liter sama rokok. Wah, minum dong gue. Kira rapi-rapi lah tuh tenda. Kebetulan kan logistik sebagian di sana di atas. Rapiin tenda, anak-anak gue suruh pada jalan duluan nih. Biarin gue paling belakang. Nah, kita jalan nih gue paling belakang. Nah, kebetulan yang ngintilin gue si Madu nih. Jalannya lama banget nih bang. Karena gue di situ posisi kaki gue ngilu, perut gue lapar, badan gue capek. Emosi gue nggak bisa gue kontrol. Gue bilang, ayo buruan. Udah tinggal gue aja. Buset, tinggal. Ya kali temen gue tinggal di sini. Udah jalan dulu aja kita ketemuan. Takut banget lu. Udah gede. Naik darah gue bang. Gue turun lagi tuh nyusurin dia. Gue tendang pantatnya. Lepas carry lu. Jalan lu. Udah biarin. Lepas, jalan. Langsung dilepas sama dia. Jalan tuh dia. Nyampe atas suruh anak-anak turun. Nardi. Jadi gue bawa carry 100 liter, depannya bawa carry 60 liter. Iya. Jalan tuh gue. Keadaan naik begini bang. Jadi dikit-dikit gue begini. Posisi nanjak. Wah enggak gue bang. Mau gak mau gue di saat itu. Gue bawa tuh carry depan belakang. Udah mau nyampe Pelawan Sembalun. Nardi turun lah nih, teriak. Bat. Oi, gue begitu dong udah males. Udah capek segala macam, lapar. Pas dia ngeliat gue, kaget dia bang. Gila lu, bawa keril 2. Lepas. Ya gue lepas yang 100 liter. Tuh bapak. Ada makanan gak? Ada, tenang. Ya udah bagus. Gue tinggal lah tuh dia, jalan duluan. Gak lama dia kayak negur gue, anjir berat banget tuh keril. Itu yang gue rasain. Udah lu nikmatin aja. Tadi di Pelawan 1 bat, sebelah kanan. Daerah jam 3. Oke. Nah, nyampe lah nih tenda. Anak-anak di situ udah mulai pada foto-foto. Cuaca cerah bang. Nikmat gue bang. Capek gue kebayar. Baru sampai situ. Gue masuk tenda, gue rebahan. Awalnya kan gue pikir ada makanan. Karena di dalam tenda katanya mau gue sisain makanan di dalam tenda. Pas gue rebahan, kagak ada makanan bang. Sama sekali gak ada makanan. Ada sisa makanan, sayur sop, cuma tinggal kuah. Bete gue, lapar, nggak ada makanan. Mau nggak mau, ya udahlah. Gue uyup tuh, kuah sop. Gue uyup, Nardi ngebaik-baikin gue lah nih. Nih ada agar, gue cemil. Udah, thank you. Di saat itu gue udah lupain pertengkaran gue malam itu. Malam itu bertengkar, paginya, ya udah gue anggap nggak ada apa-apa. Tidur lah gue, capek. Sore bangun gue cuma mendusin buat makan doang bang. Nah sebagian ngambil air. Habis makan, rokok, ngopi, tidur lagi gue. Gue mau mulihin karena paginya nanti jam 12 malam gue mau nge-trek summit. Dan terbangun lah nih gue jam 9 malam. Gue lihat keadaan anak-anak ada semua. Cuma 2 orang ini gak ada. Si Boy sama si Fajar. Konon katanya mereka nyari air ke Pelawangan 3. Oke lah. Cuman dalam hati gue berpikir, kenapa harus yang kecil berangkat? Kenapa enggak ya lu yang gede-gede nih? Dengan alasan dia yang pengen. Ya udahlah, gue tungguin kok nggak nyampe nih. Gue sempet bangunin lagi tuh. Jam berapa dia ngambil air? Jam 7 lah. Gue nggak ngeliat nih jam berapa nih sekarang. Udah jam 11. Mana nih dia? Pengen lagi foto-foto, nongkrong di mana?
Udahlah, gue diemin dulu tuh. Gue diem jam 11:30 gak nyampe nih bang. Gue berniatan mau nyamperin dia nih, nyari. Ketika gue jalan tuh gak jauh dari tenda, sekitar 500 meter, mereka berdua lah turun nih dari atas dengan wajah yang panik sejadi-jadinya. Yang Atu panik banget, yang Atu mukanya udah kosong, si boy ini. Gue tanya, dari mana aja lu? Gue omelin kan, ambil air bang. Udah gue capek, jangan ditanya-tanya, lu tanya boy aja no. Gue nungguin dia setengah budek. Gue samperin boy, lu ngapain boy? Lama banget. Gue cerita di pinggir tenda aja ya bang. Nyampe tenda, ngajak ngobrol lah si boy ini. Di situ dia bercerita bang. Kalau digambarin itu, kalau mau ngambil air itu pos Pelawan 3, sebelah kanan kan harusnya ada. Dari turunan itu nggak jauh. Nah kebetulan dia mata air itu ada sebelah kanan, ada yang paling ke bawah. Cuma dia keapit batu besar 2, jadi harus nyempil gitu. Nah, si boy ini ngambil air yang di bawah. Padahal gue udah wanti-wanti, jangan ngambil air di bawah situ sekitaran jam 6 malam. Ya kekeh nanti di situ. Nah, dia cerita ketika dia masuk ke dalam lempengan batu itu, tiba-tiba putih semua bang. Oh. Sekilas langsung berubah putih bang. Putih silok kalau kata dia bilang. Harusnya kalau di logika malam jam 12, jam 9 malam pada saat itu kan bisa gelap dong, hutan. Iya. Tapi ketika dia ngelewatin batu itu putih. Sekejap langsung berubah putih semua. Putih kalau kata dia bilang, putih bikin silok. Nah ketika dia sadar itu putih semua, kerak nih bang, banyak banget. Kerak. Sebelah kirinya kerak, sebelah kanannya kerak. Jadi kayak dia di satu lingkaran kerak putih. Panik dia. Ini yang versi dia cerita ya. Dia panik, dia lari lah. Lari, gak ketemu tuh jalan. Itu aja udah pokoknya. Yang dilihat banyak banget kerak. Keraknya begini bang, busunin dada, gede-gede. Entah dia capek atau gimana, dia ketemu sosok kakek-kakek. Kakek-kakek itu bawa kayak akar pohon lah, seperti itulah. Gua nggak ngerti. Pokoknya dia bilang kayak akar pohon. Kebetulan kakek itu ngasih lah akar pohon itu ke si boy. Dia udah pasrah pada saat itu, dia nggak mikir, gua di mana, ini gimana caranya gue bisa keluar. Dia udah pasrah. Ketika dia bawa kayu itu, kakek itu cuma berpesan, kamu jalan aja lurus terus sampai nanti kamu ngeliat sebuah cahaya mulai mengkerucut, kamu bisa keluar di sana. Lari lah tuh dia dengan paksaannya dia lah, dengan dia udah capek segala macam. Dia lari, ketemulah apa yang kakek-kakek itu bilang, cahaya putih itu. Iya, cahaya putih mulai mengkerucut. Ketika dia sampai situ, dan alhamdulillahnya si boy ini bisa keluar bang. Balik lagi ke batu besar yang itu. Dia kaget dong. Dia kaget. Wah, antara seneng, capek, sedih, suka dukanya semuanya lah dia rasain. Dia langsung tuh ngelewatin batu besar itu. Nah Pajar kan betul nunggu di bawah, di apitan batu itu. Pajar langsung sontak teriak marah-marah. Tai lu, gua tungguin lama banget lu. Ini hari baru naik. Pajar lagi ngoceh ditinggal sama gue. Ayo balik ke tenda. Itu bang awal ceritanya dia bisa masuk ke kerajaan. Mungkin kalau menurut versi gue mungkin itu kerajaan. Di situ dia panik, wajahnya udah mulai berubah, pandangannya itu udah mulai kosong. Setelah istirahat, gue bilang, lu istirahat, nanti anak-anak jam 12:30, jam 1 mau summit. Kalau lu ngedrop nggak usah naik, jangan dipaksain. Abis boy masuk tenda, gue sediain lah tuh perbekalan buat summit, kayak segala air-air buat minum lah, anget-angetan di perjalanan. Kira rapi semua perbekalan gue siapin. Gue bangunin lah nih pasukan rombongan gue. Bangun. Ayo summit. Pada ngulet lah. Baru pada tidur.
udah dibangunin. Jam berapa nih? Jam 1, ayo summit. Kaget dong mereka. Oh summit jam 1? Yaudah ayo. Mau nyampe jam berapa lu summit nanti kalau lu bangun siang? Jangan terpaksa, mereka bangun lah. Bangun semua, dan kebetulan dari 10 rombongan itu 2 gak jadi ngikut summit bang. Jadi stay di Pelawangan. Perempuan ini, rombongannya si Ega sama si Baba. Karena dia Baba ini udah pasrah lah. Gua nggak mau muncak karena takut repotin rombongan. Akhirnya si Boy tetap kekeh nih mau ngikut. Berangkatlah gue berlapan. Berangkat di perjalanan buat menuju summit itu tenaga terkuras habis. Cuaca mulai dingin juga tuh di situ. Gue sempat di Rattle mau muncak itu sempat istirahat di sebuah batu besar bang. Jadi batu besar, kiri jurang, kanan kelihatan lah view Segara Anakan. Kebetulan gue rombongan di tengah-tengah. Si Ega ini udah jalan duluan, udah mau nyampe puncak. Nardi di bawah nih sama Madun. Tertidur lah gue di sana. Lagi enak-enak istirahat tertidur, dibangunin nih sama si Boy. Bang, bangun bang. Kaget dong gue. Kenapa Boy? Lihat tuh bang, dia nunjuk ke Segara Anak. Nah di Segara Anak itu kan kelihatan baru jari. Kata si Boy ini, dia bilang itu baru jari mau meletus bang. Udah meletup-letup kayak kelapanya mau keluar. Gue panik, gue bingung kan. Kira gue bilang, halusinasi Boy, jangan dibawa halusinasinya. Lu harus positif, jangan lu mikir yang aneh-aneh. Lu inget kejadian lu semalam. Oh iya bang, iya bang, jalan lah. Dan alhamdulillahnya kita nyampe puncak bang jam 10 pagi. Dari jam 1 nyampe puncak jam 10 pagi. Di sana kita pelukan, kita suka duka, foto-foto, tawa-tawa, santai, nikmatin puncak Rinjani kan. Dan kebetulan kita ketemu pendaki-pendaki dari Malaysia. Pada saat itu sejam di puncak itu kita turun lah langsung. Dan kebetulan turun itu kan cepet ya, jalan tuh pada lari-lari. Nyampe di Pelawangan 1 tempat kita camp itu sekitaran jam 1:30, jam 2an lah tepatnya. Awalnya kita planningnya buat turun lewat Senaru. Karena kejadian semalam dan kebetulan kejadian Baba ngerintih kesakitan ini, dan ditambah ketika gue nyampe di tenda sama rombongan ini, perempuan yang satu ini bilang kalau dia datang bulan. Oh, si Haid. Ya. Dan akhirnya mau nggak mau, gue nggak mau nih bang. Maksud gue nggak mau nih lewat Senaru, karena menurut versi yang gue baca, yang gue denger dari teman-teman gue yang udah lewat Senaru, kalau lewat sore di sana terlalu berbahaya, resikonya besar. Kira mau nggak mau gue bilang jangan balik lewat Senaru deh, kita pukul aja nih, balik lagi lewat Sembalun. Kecewa di situ rombongan gue. Akhirnya gue jelasin dengan alibi, logistik kita udah habis, air kita udah dikit, mungkin air masih bisa kita cari. Baba sakit, perempuan haid, mau gimana lagi? Mau nggak mau kita lewat Sembalun biar cepet, karena posisinya tinggal turun, nggak harus naik lagi ya kan. Dengan sangat terpaksa mereka mengiyakan. Bergegas lah, rapiin tenda, berangkat hari itu juga jam 3 siang. Keadaan cerah, alhamdulillahnya. Turun tuh sejadi-jadinya gue bang, buru-buru. Set, ketemu lah nih di pos 3 yang pertama gue istirahat awalnya tuh, yang ketemu temen gue. Itu udah mulai maghrib. Ketika di situ, Baba udah nyerah, udah ngerintih lagi, dan akhirnya tiba-tiba Baba ini ngucap, tolong cariin gue ojek deh, berapapun harganya gue bayar. Ya, kebetulan ada warung yang masih buka di situ bang. Gua bilang ke beliau, ada ojek gunung nggak? Oh ada bang, cuma harganya lumayan. Nggak apa-apa deh, tolong dihubungin bisa nggak? Dihubungin sama beliau, langsung disamperin ke gua buat gua langsung nanya,
Nanya, gue langsung kasih nih ke Baba. Tuh lu tanya harga sendiri, biar lu denger. Awalnya mesen 2 nih bang, buat Baba sama perempuan. Nah nggak tahu kenapa Toto datang 4. Dan ternyata si Ega ini dia minta naik ojek. Awalnya padahal kan dia yang tetap kekeh nih, ninggalin anak-anak. Dan satunya lagi gue bilang, awalnya Baba minta gue, bat naik. Cuma gue bilang, Boy naik. Karena gue mikir takutnya Boy kenapa-napa nih. Tatapannya dia kosong, malamnya dia kena ngerasain sesuatu yang di luar logika lah. Kira Boy gue suruh naik, nih Boy naik. Lu bawa tenda nih, bawa carry yang 100 liter. Lu pangku aja. Wah berat banget bang, udah bawa. Berangkatlah mereka tuh berempat naik ojek. Sisa berenam nih gue. Jalan lah gue berenam. Dari pos 3 itu udah mulai malam. Jalan. Pendaki-pendaki yang naik itu udah gak ada bang. Langka banget lah buat gue. Gue gak bertemu ya. Jalan ngelewatin pos 2 aman. Sampailah nih gue di pos 1 nih. Di pos 1 gue sempet ngerokok tuh. Ngobrol. Muka udah pada berubah nih. Awalnya pada ketawa-tawa. Cuma muka berubah nih bang. Gue nggak tahu mereka pada ngerasain sesuatu atau apa. Cuma keadaan mereka nih mukanya berubah. Ya gue mikirnya capek mungkin. Ketemulah nih pecahan yang tadi dibilangin. Awal gue ketemu, ya kan. Awalnya sebagian mau mikirnya turun lewat Sembalun. Cuma gue mikirnya kan karena KTP gue di sana. Akhirnya gue mau nggak mau ke tempat tujuan yang tadi awal gue naik bang. Kiri lah gue. Hutan belantara tuh, batas vegetasi udah rapi, masukin tuh, ngelewatin hutan-hutan lebat. Gue sempet berhenti di situ, kaget bang. Ternyata ada cahaya-cahaya itu, gue pikirkan halusinasi gue itu terbawa pemikirannya si Boy ini bang, sugesti gue. Kaget dong gue berhenti, panik. Karena gue panik, udah kepanik sugesti gue tuh si Boy ini. Gue deketin, ternyata pendaki bang. Oh pendaki Cuma asli. Iya, yang gue bingung itu pendaki ngapain nyempil di situ gelap-gelapan. Kaget dong. Wah, gila lu bang, gue pikir seton gue gitu. Buset, gue lagi pada santai tau-tau dikata seton. Sorry bang. Apa emang lu bang? Dia ngeliat kaki gue udah jalan pincang pakai kayu 2 nih bang. Jadi gue nemu kayu 2 tuh buat ditahan kaki gue, jalan gue. Gue sempet minta air di situ, bang, gue beli air bang, gue buat tekan CTM. Mau nggak mau gue tekan CTM bang di situ, buat ngilangin nyeri juga buat. Cuma begonya gue ngantuk di situ bang. Kira minum, dikasih air, santai ngerokok, berangkat lagi lah gue. Tapi di depan ya, jalan tuh berenang jalan udah jauh banget bang. Lah, tiba-tiba Nardi teriak sambil ketawa. Bat, salah jalan lagi. Wah, enek gue bang. Aduh, mau ngomel gue udah gak ada tenaga ngomel. Lagi pula udah ya resiko ya kan, turun malam. Kira berhenti sejenak tuh di situ. Gimana nih Bat? Ya mau gak mau pukul mundur, ya kan. Lagi pada santai ngerokok. Angin kenceng bang. Wah angin lagi tuh tiba-tiba. Angin kenceng. Sontak pada ngeliat ke atas. Kelebatan kenceng banget. Busuk. Sosok apa tuh bang kalau udah tahu? Bukan sosok sih bang. Bulat kayak api. Kayak cahaya flash cepet banget. Banaspati, kayak Banaspati gitu. Gua nggak bisa jabarin itu Banaspati apa, cuma cepet banget. Merah kayak berapi. Wow. Bulu kuduk merinding, mental jatuh. Cabut, pukul mundur, lah ketemu pecahan tuh kanan, udah paling refleks banget tuh pada cabut, ambil ke kanan, nah ketemulah tuh gue inget tuh itu jalur harusnya emang turun, wah seneng tuh gue di situ, jalan pada cepet tuh, gue jalan pakai tongkat gitu tuh, nah, pas kan begini ya posisinya nih, habis ngelewatin kali, lagi jalan tuh ngelewatin kali, suara ketawa wanita bang. Suara
Naik lagi darah gua, bulu kuduk gua merinding, mau lari gua udah nggak bisa, kaki gua udah pincang. Yang depan jalannya udah jalan cepet nih bang, orang kayak jalannya cepet cuma kayak orang lari gitu. Gua kesel, gua timpuk pakai kayu gua bang. Gua timpuk gua pakai batu kalau jalan cepetan. Cepetan. Gua timpuk nih pakai batu nih atau nggak pakai kayu. Gua ditinggal sendirian. Kira dipopong tuh gua dititah sama teman gua. Udah jalan dulu. Nggak lama anjing hutan ngaum. Anjing hutan di lucet. Nggak beres juga bilang. Udah sugesti gua udah aneh kan. Jalan tuh buru-buru sampai gua dititah kanan kiri. Udah bokong. Gua udah kayak inian bang. Udah kayak robot gitu itu. Temu lah tuh pertigaan itu bang. Temu pertigaan yang awal gue tersasar itu kanan lah. Wah alhamdulillah tuh gue seneng di situ. Gue lari sejadi-jadinya tuh digendong-gendong di titik gitu. Dan alhamdulillah nyampe lah gue di base camp yang awal gue daki itu. Alhamdulillah turun sampai dengan selamat ya bang. Dan di situ udah disediain tukang urut. Ternyata sama baba bang. Jadi gue nyampe bat mandi urut. Benerin kaki lo. Benerin lo kegelincir itu ya. Iya. Alhamdulillah di situ ngobrol-ngobrol santai-santai, gue nggak mikir boy di situ kenapa-napa, cuma tatapannya dia masih kosong. Nggak ngerti setelah selang berapa minggu, gue udah di Jakarta ya. Si boy ini bilang, si boy yang bilang itu di pas mau summit itu, adalah nih berita bahwasanya baru jari itu erupsi. Oh yang erupsi Rinjani itu. Baru jarinya. Bukan, baru jari erupsi. Langsung gue kepikiran omongan boy. Jadi boy bener nih. Dia ngeliat. Iya. Wah, sontak gue kaget tuh. Berarti boy geblek nih pendakian kali itu tuh diteror abis dia bisa sampai ngeliat kayak ginian. Karena yang menurut gue kan ketika di baru jari itu terlalu ketutup awan bang. Iya. Dan ternyata dia ngeliat. Wah ya, itulah pendakian yang dukanya lah. Epic banget sih bang sebenarnya bang ceritanya yang lu bawain ini bang. Ada yang pengen gue tanya nih bang, pas temen lu ini masuk ke yang lu bilang bisa dibilang kerajaan Siluman Kera ya? Iya bisa. Temen lu ngejelasin ke lu nggak sih bang, maksudnya apa yang dia rasain ketika itu? Entah dia diajak atau dia langsung tiba-tiba masuk gitu aja awalnya ke dimensi lain gitu. Awalnya sih dia nyari air. Awalnya nyari air, pas ketika dia masuk dari batu besar itu ya udah tiba-tiba putih. Yang gue bilang tadi kayak lingkaran banyak banget kera-kera putih besar. Dia lari. Cuma keranya itu diem. Ada sebagian diem, ada yang kayak nantangin rajanya kan ya. Nggak ngerti dah. Karena gue nggak masuk di situ bagusnya. Dan alhamdulillahnya dia ketemu sosok kakek itu yang ngasih dia akar. Mungkin itu kayak sebuah petunjuk buat dia. Ya lu selamat dikasih akar itu. Gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue, sudut pandang gue dikasih kayak kayu itu buat nuntun dia jalan pulang. Ya emang lumayan lama, tapi menurut dia kan versinya dia, gue jalan di situ tuh sebentar. Sebentar, cuma menurut kita yang normal gitu ya. Kita yang di Pelawangan ini nunggunya lama. Ya dari jam 7:30 bang sampai jam 11:30 kan lumayan. Lama banget. Nah itu dia. Bang ada yang pengen gue tanya lagi nih bang. Selama lu di perjalanan ini sama teman-teman lu merasakan ada sesuatu hal yang aneh atau firasat gak sih? Awalnya gue gak mikir itu firasat atau firasat aneh ya bang. Cuman ketika gue izin sama orang tua gue sebelum mendaki ya, di situ nyokap kayak sedikit bingung bang. Mengkhawatirkan lu berangkat gitu atau gimana? Iya, karena biasanya itu ketika gue mendaki ya nyokap cuma ya udah hati-hati. Cuman di pendakian kali itu tuh kayak nyokap tuh khawatir, sempat mau bilang ke gue jangan naik. Cuma karena dia tahu hobi anaknya ini naik gunung, ya udah dengan berat hati mungkin orang tua gue, nyokap gue ya terutama. Karena biasanya naik gunung ya udah silakan, yang penting lu nggak ganggu kerjaan lu. Ya mungkin menurut gue isyarat pertanda dari orang tua ya. Iya. Epic banget nih Bang Eja, cerita lo bisa dibilang cerita ini
mistis tapi ada tragedi juga yang bisa yang tadi sampai ke akhir itu Banyak sih bang. tergelincir ya bang. Dapat mistisnya, dapat tragedinya, dapat pembelajaran pertemanan. Iya benar. Solid dengan kesulitan lo sama teman-teman lo, ya kan? Saling ketika lo lagi yang tadi dipapah itu ya. Itu 1, 2 juga pas ketika gue berdebat sama temen gue di bukit ke-6 itu. Ya itu sih banyak menurut gue banyak pembelajaran buat gue ya. Bang Eja sekali lagi makasih banyak nih bang. Sama-sama Bang Aris. Udah mau berbagi ceritanya di Dimensi Mistik. Oh iya pasti. Oh ya jangan lupa nih buat teman-teman, Bang Eja ini juga seorang konten kreator dari channel Selatan Jakarta ya bang. Iya Bang Aris. Selatan Jakarta ini bisa dijelasin lagi nih bang ke teman-teman, isinya apa aja? Jadi di Selatan Jakarta ini kita ada pembahasan podcast tentang mistis di gunung, dan juga ya tempat-tempat keramat mungkin. Bisa dibilang urban legend ya. Masih di lingkaran mistis lah bang ya. Ya, bisa dibilang begitu Bang. Udah nih, teman-teman nih habis nonton video ini sampai habis, langsung nih mampir ke channelnya Selatan Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Ya. Makasih Bang Aris. Sekali lagi, makasih nih Bang Eja. Ya sama-sama. Mohon maaf nih ya, begini adanya nih. Sama-sama Bang Eja, gue juga mohon maaf. Sukses terus ya bang buat channelnya. Amin. Nanti linknya semua bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah bang. Sekian cerita dari Bang Eja. Gue Aris Dimensi Mistik. Gue Reja. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang makasih banyak bang.